pertama-tama sebelum saya mulai saya punya acara, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya ini bekerja, saya ini kerja sebagai penasihat keuangan. Apa yang saya lakukan adalah saya jual asuransi, sambilan saya kasih perencanaan keuangan, saya kasih nasihat keuangan kepada klien-klien saya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa makin kaya, gimana caranya supaya mereka bisa terlindungi dari resiko, gimana caranya supaya mereka bisa berhasil secara keuangan. Ini pekerjaan saya. Saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Kebetulan saya tinggalnya juga dekat-dekat sana tuh, Jakarta City Blessing. Tapi saya bukan pendeta, saya di sana melayani jadi youth pastor. Terus ini acaranya ini sekarang kan lagi didengerin di radio. Saya juga punya channel YouTube. Jadi ini nanti videonya bakal ada. Kalau ada yang mau dengerin lagi atau ketinggalan atau yang kemarin-kemarin pengen denger lagi, itu bisa subscribe ke saya punya YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah. Saya juga ada IG. Jadi di IG itu sama di YouTube saya itu ada selain daripada acara radio ini, ada juga renungan harian. Jadi saya juga bikin renungan harian. Itu aja perkenalannya saya rasa. Nanti kalau ada break silakan boleh bertanya, ntar saya kasih nomor telepon saya secara pribadi. Maksudnya nomor telepon pribadi saya. Hari ini saya mau bahasnya itu temanya judulnya adalah Tuhan benci kemiskinan. Sekali lagi nih, Tuhan benci kemiskinan. Ini mungkin judulnya rada radikal ya, rada berani. Saya rasa banyak orang mungkin gak terlalu berani ngomong ini nih. Tapi ini sebetulnya sangat benar. Tuhan itu benci sama yang namanya kemiskinan. Tuhan tuh benci sama yang namanya kemiskinan. Jadi kalau kita anak Tuhan, hidup di dalam kemiskinan itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Buat lebih jelasnya bagian sini mungkin bisa nonton video saya, judulnya Cara Pandang Salah Mengenai Uang. Jadi Tuhan itu tidak pernah merencanakan orang itu buat miskin, apalagi anaknya. Saudara, saya punya anak ya, barusan anak saya lahir yang kedua hari Senin lalu. Saya gak ada kepikiran begini nih, oh nanti kalau gede ya kalau bisa anak saya miskin, jangan kuliah, kalau bisa jangan sekolah SMA, kalau bisa kerjanya jangan yang bagus, jangan duitnya banyak gitu, supaya dia gak sombong. Enggak, saya sama sekali gak pikir begitu. Saya justru mau anak saya lebih hebat lagi daripada saya 1 juta kali lipat. Kenapa? Karena itu anak saya pengen mereka berhasil dong, tentu saja. Kalau saya Bapak di dunia aja bisa mikir kayak begini, apalagi Bapak di surga yang kasihnya itu tanpa batas. Tuhan itu bukan cuma sekedar nggak bisa mengasihi kita, tetapi Tuhan juga sangat suka sama kita. Nangkep maksudnya? Saya ulang lagi sekali lagi ya. Tuhan itu bukan cuma sekedar mengasihi kita doang, tapi Tuhan juga sangat suka sama kita. Kita kalau misalnya kita di keluarga gitu ya, kita gak suka sama kakak kita lah, gak suka sama adik kita lah, tapi kan kita mengasihi mereka. Artinya kalau mereka susah ya kita tetap mau tolong. Tetapi kalau kita dekat-dekat kan mungkin mereka ngomong apa gitu kita gak terlalu suka dengar. Nah Tuhan itu bukan cuma sekedar sangat mengasihi kita, tetapi Tuhan juga suka sama kita, suka. Nah, kalau kita sudah dikasihi Tuhan dan disukai Tuhan, masa iya Tuhan gak mau kita berhasil? Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita berhasil. Ini adalah firman. Tuhan itu sudah kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Kalau Tuhan gak mau kita kaya, Tuhan gak akan memberikan ayat itu. Atau di 2 Korintus 9 di mana dikatakan Yesus itu menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ayat itu maksudnya apa ya? Maksudnya supaya kita jadi kaya.
Tuhan mau kita kaya. Tuhan benci sama kemiskinan. Kemiskinan tuh kayak begini nih, kayak orang itu sakit kanker. Ada orang yang kita kasih, misalnya anak kita lah, istri kita lah, tetangga, bukan tetangga, teman kita lah, atau saudara kita. Kita sangat mengasihi dia, terus dia kena kanker. Apakah kita mengasihi kanker orang itu? Enggak. Kita benci kanker orang itu, makanya kanker itu harus dipotong. Sama seperti kemiskinan ini. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi kalau kita miskin, kita punya kanker, dan Tuhan mau kankernya itu dipotong. Kankernya itu dibuang. Kemiskinan itu di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi bukan Tuhan yang punya rencana supaya kita hidup miskin dan susah. Itu bukan rencana Tuhan sama sekali. Mungkin ini buat merendahkan hati kita. Enggak. Tuhan itu punya cara, metode untuk mengubah hati kita. Dan itu bukan lewat kemiskinan. Lewat apa namanya? Lewat firman. Caranya Tuhan itu adalah firman dan lewat Roh Kudus. Ini caranya Tuhan, dua metode ini. Firman dan Roh Kudus, nggak ada cara lain buat bikin orang rendah hati. Cuman bisa lewat firman dan Roh Kudus. Jadi yang lain-lain bukan metodenya Tuhan. Saya bukan bilang maksudnya kalau orang miskin terus dia nggak rendah hati, bukan. Rendah hati itu adalah pilihan orang. Ada orang miskin sombong, ada orang kaya rendah hati. Ini sebuah cuman pilihan aja. Orangnya maunya punya sikap hati apa. Tetapi kalau Tuhan mau bikin orang jadi rendah hati, caranya itu cuman lewat firman dan Roh Kudus. Tuhan gak pakai kemiskinan. Nah, sebetulnya apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan itu adalah kutuk. Kemiskinan itu adalah kutuk. Sebelum kita lebih jauh, saya mau jelasin dulu definisi kemiskinan ya. Definisi kemiskinan adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa ya, membiayai kebutuhan kita sendiri dan tidak bisa memberi. Kalau kemerdekaan finansial, itu definisinya adalah orang bisa membiayai diri sendiri plus bisa memberi. Kalau kemiskinan itu kebalikannya ya, orang tidak bisa membiayai diri sendiri plus tidak bisa memberi. Kalau orang bisa membiayai diri sendiri dan memberi, dia itu sudah hitungannya sudah kaya. Kalau miskin ya itu, gak bisa membiayai diri sendiri dan tidak bisa memberi. Jadi kemiskinan itu di mata Tuhan adalah kutuk. Dari mana ayatnya? Saya kasih tunjuk. Di Kejadian 3 ayat 17-19. Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Jadi ceritanya manusia baru saja makan buah pengetahuan benar dan salah. Firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu itu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kita bayangkan dulu sejenak nih ya. Sebelum Adam itu diciptakan, Tuhan kan ciptakan bumi dulu dan segala isinya, semuanya. Jadi Adam itu dan Hawa itu tinggal di Taman Eden dengan tidak ada kekurangan satu apapun. Sama sekali gak ada kekurangan satu apapun. Makanan ada banyak, udara ada banyak, air ada banyak, semuanya baik. Nah ini teori saya aja, gak ada di Alkitab. Saya percaya
itu waktu zamannya mereka itu kalau misalnya kita petik buah dari pohon, itu paling lambat 1 hari udah numbuh kembali. Karena zamannya Adam, itu kan nggak ada yang namanya busuk, nggak ada yang namanya kekurangan, nggak ada yang namanya, nggak kayak sekarang lah intinya lah. Ini yang saya percayai. Tapi memang nggak ada di Alkitab nih. Jadi saya percaya misalnya orang petik buah, besoknya itu paling lambat sudah ada lagi buahnya. Dari mana teori saya ini? Saya dasarkan pada cerita di mana Yesus itu mengutuk pohon ara dan pada esok harinya itu pohon aranya itu mati. Dan karena kita lihat di dalam kejadian, di dalam penciptaan itu, Tuhan itu menciptakan pohon itu dalam waktu 1 hari. Tuhan ciptain alam semesta satu-satu diciptakan dalam waktu 1 hari. Jadi saya percaya kalau misalnya orang nih petik pohon, dia punya buah, maksudnya dia petik, besoknya itu buahnya numbuh lagi. Nah, oleh karena itu kalau keadaannya kayak begitu, sudah pasti nggak akan ada yang namanya kekurangan makanan. Jadi udah pasti nggak ada kemiskinan. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dengan keadaan tidak ada kemiskinan. Sekali lagi, Tuhan menciptakan dunia ini dengan tidak ada kemiskinan. Dari mana kemiskinan itu datang? Setelah manusia berbuat dosa. Setelah manusia berbuat dosa, dunia itu dikutuk. Dunia itu dikutuk sehingga tidak lagi memberikan hasil kayak dulu. Makanya kenapa orang itu katanya cari uang itu susah. Katanya ya, saya garis bawahi kata-katanya. Jadi Tuhan itu tidak merencanakan orang buat menjadi miskin. Tuhan memandang kemiskinan itu sebagai kutuk. Kutuk itu asalnya itu dari ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi akibat manusia sendiri. Jadi bukan dari Tuhan nih. Nah, kalau begitu kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah kita buka di Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Mulai dari 13. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi tadinya manusia, dunia ini jatuh ke dalam kutuk. Tadinya. Tetapi waktu Yesus itu mati di kayu salib, Dia itu menjadi kutuk, supaya kutuk itu tidak lagi berlaku. Bahkan bukan cuman kutuk itu gak berlaku, bahkan supaya berkatnya Abraham itu boleh nyampe ke bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa non-Yahudi juga. Sama seperti orang Yahudi diberkati, orang-orang non-Yahudi pun diberkati. Nah, syaratnya untuk kita bisa menerima berkat Abraham itu apa? Yaitu dengan iman kepada Kristus. Artinya apa? Artinya orang yang percaya sama Yesus tidak lagi dibawa kutuk kemiskinan. Sekali lagi, ini penting. Orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak lagi berada di bawah kutuk kemiskinan. Artinya apa? Artinya setiap orang Kristen memiliki hak, memiliki kemampuan, memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi kaya. Jadi Anda dan saya, kalau hari ini ada yang dengar nih saat ini nih, kita ini sudah diperlengkapi Tuhan untuk menjadi kaya. Sudah.
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita bakal nyambung setelah break. Nah, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komen, silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke. Nah, jadi kutuk kita telah ditanggung oleh Kristus. Kita harus ngapain sih? Secara rohani kita mesti percaya. Kita mesti percaya dulu. Kita percaya bahwa kita ini sudah diberkati. Tuhan sudah membuat dirinya miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkatnya Abraham. Apa itu berkat Abraham? Berkat Abraham itu adalah, ya kita lihat aja sih Abraham. Abraham penuh dengan harta, umurnya panjang, sehat, bisa berperang, hebat. Itu adalah berkat Abraham dan kita juga punya. Itu kita udah punya. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah kita mesti percaya. Percaya gak sih kita sama janji Tuhan itu? Percaya apa enggak? Ini bukan sesuatu yang kita bisa ngomong, oh saya percaya. Enggak. Ini adalah sesuatu yang butuh waktu. Dan kita ini perlu mendisiplinkan pikiran kita. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau kita sekarang ngomong percaya, kita besok nggak percaya. Tapi ketika begitu ada yang namanya keraguan itu muncul, kita harus kembali meyakinkan diri kita sendiri, kembali mengingatkan kita sendiri apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kalau Tuhan bilang bahwa Tuhan itu sudah memberkati hidup kita, ya sudah kita percaya. Lalu kita besok ada masalah keuangan kah, pekerjaan kah, di PHK atau apapun. Ingat lagi, pegang janji Tuhan. Teguh, saya adalah orang yang diberkati. Apapun yang terjadi, saya adalah orang yang diberkati. Mau dunia, mau langit menimpa saya pun, saya adalah orang yang diberkati. Ingatkan diri kita terus-menerus sama janjinya Tuhan. Sampai kita nih susah goyang nih. Pokoknya iman kita udah menancap. Nah, iman itu berasal dari perkataan Tuhan. Artinya firman Tuhan itu mesti benar-benar meresap ke dalam hati kita. Di dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa kita ini harus menyembunyikan firman itu di dalam hati kita. Artinya apa yang kita percaya ini mesti benar-benar kuat. Sampai kita nggak bisa lagi digoncangkan sama apapun. Firman itu yang kita pegang sungguh-sungguh. Ini adalah apa yang kita harus lakukan secara rohani. Jadi gimana sekarang? Ya udah, kita mulai percaya. Begitu kita goyah, ingat lagi bahwa kita adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan supaya kita kaya. Kita akan berhasil, kita pasti sudah berhasil. Kita sebetulnya sudah sukses nih. Kita sebenarnya sudah sukses, sudah diberkati. Cuman belum kelihatan mata, tapi itu akan terjadi kalau kita terus-menerus memegang janji Allah. Kita pegang baik-baik. Janji Allah kita pegang baik-baik, terus-menerus. Ketika ada masalah datang, pegang janji Allah. Masalah datang, pegang janji Allah. Masalah datang, pegang janji Allah. Nggak ada apa-apa, pegang janji Allah. Jualan belum laku, pegang janji Allah. Gaji belum naik, pegang janji Allah. Kena PHK, pegang janji Allah. Kurang gaji, pegang janji Allah. Masalah, pegang janji Allah. Terus menerus. Pasti kita akan melihat hasilnya. Jangan kita udah pegang janji Allah, datang masalah, oh kita lupa. Aduh, kok begini ya? Mulai ngeluh, perkataan-perkataan negatif. Ini perkataan yang akan mendatangkan kutuk. Kita ini sudah tidak di bawah kutuk, tetapi kita bisa
memilih untuk tinggal di bawah kutuk. Kita bisa nih, kita bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Karena hidup dan mati itu ditentukan oleh lidah. Saya pernah bahas ini, silakan nonton di video saya sebelumnya. Jadi orang itu perlu berhati-hati dengan apa yang dia ngomong. Jadi kalau misalnya dia punya keraguan dalam hati, ingatkan lagi dirinya akan firman Allah, akan janji Tuhan. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Aduh, gimana ya? Tanya orang kabar nih. Nggak baik lah. Kerjaan, gaji dipotong, tapi jam kerja naik. Ini semua bukan perkataan yang baik. Enggak mendatangkan berkat. Terus kita harus bagaimana dong? Oh, puji Tuhan saya masih ada pekerjaan walaupun masa pandemi. Puji Tuhan, waktu kerja saya ditambah sehingga saya punya kesempatan buat memberi lebih banyak kepada perusahaan. Supaya saya bisa memberkati perusahaan lebih lagi. Puji Tuhan, walaupun gaji saya dikurangin tetapi keluarga kami gak kekurangan. Puji Tuhan, walaupun begini tapi begini. Nah, ini semua kata-kata yang harus kita latih. Jadi percaya itu bukan cuma, oh kamu percaya saya percaya ya, oke. Enggak. Percaya itu akan kelihatan dari apa yang kita ngomong. Jadi tadi pertama kita percaya ya. Kita secara rohani kita percaya. Habis itu kita ngomong. Nah, secara jasmani ini kita harus ngapain sih? Secara orang ini kita harus ngapain? Secara sayanya kita harus ngapain? Nomor satu mesti bekerja. Bekerja apa? Ya apa aja. Yang penting kita harus bekerja. Kenapa harus bekerja? Bekerja itu tindakan kita buat menurunkan berkat yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Saya kasih contoh yang gampang ya. Tuhan itu kasih kita tabungan. Kasih kita PIN ATM, kasih kita PIN. Nah, kita perlu pergi ke ATM untuk masukin kartunya, pencet PIN-nya supaya duitnya keluar. Bekerja itu adalah kita pergi ke ATM. Berkatnya sudah ada belum? Sudah ada. Tuhan sudah siapkan di dalam rekeningnya. Dan rekening itu sudah dikasih ke kita aksesnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke ATM, kita masukin kartu, kita pencet nomornya supaya uangnya keluar. Bekerja itu, mindset yang benar dalam bekerja adalah kita ini sedang pergi untuk mengeluarkan berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Sekali lagi, bekerja itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mengeluarkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita berkat, kita cuma perlu pergi buat ambil. Jadi kita ini kalau kita kerja nih ya, jangan punya mindset salah. Kita ini kerja bukan buat dapet duit. Kita ini kerja untuk supaya berkat Tuhan itu kita bisa keluarin. Apa bedanya? Sama aja kok kayaknya enggak. Kalau kita pikir kita bekerja untuk uang, kita akan menjadi hamba uang. Kalau kita pikir kita kerja buat ngeluarin berkat itu, kita akan sukacita. Karena kita tahu Tuhan sudah sediakan. Dan ketika kita lihat hasilnya nggak seberapa misalnya, kita nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena kita yakin sama yang kasih. Kita yakin sama yang kasih. Tapi kalau kita kerja buat uang, karena kita pikir, oh iya kita kerja buat dapat uang nih ya, kita kerja. Nanti kita kerja setengah mati, terus kita melihat bahwa kita nggak terlalu dihargai, kita bakal kesel, bakal sakit hati. Sikap hati yang salah akan menentukan berapa banyak berkat yang kita bisa terima. Nah, jadi kita perlu punya satu mentalitas yang benar. Saya percaya bahwa saya adalah orang yang sudah diberkati Tuhan dan saya pergi bekerja untuk mengeluarkan berkat itu kepada saya. Saya bukan pergi cari uang.
Saya pergi mengeluarkan berkat yang Tuhan memang sudah kasih punya. Contoh yang gampang begini. Saya punya anak, saya punya makanan di kulkas. Saya punya makanan di kulkas untuk dia makan. Ketika dia buka kulkasnya, dia akan lihat makanannya dan dia bisa makan. Saya sudah sediakan. Ini bukan untung-untungan. Ini bukan bisa ya bisa enggak, karena saya sudah sediakan. Nah, kita perlu punya mindset nih bahwa Tuhan ini sudah sediakan berkat untuk kita. Kita ini adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Sudah punya berkat itu. Sudah punya. Ketika kita benar-benar percaya ini, kita pegang baik-baik, kita pasti bakal lihat hasilnya. Pasti. Nah, hal kedua yang kita perlu lakukan selain daripada bekerja adalah kita mesti memberi. Kenapa mesti memberi? Nah, kalau kita baca di Maleaki bilang begini nih. Kalau misalnya orang gak memberikan perpuluhan, akan ada belalang pelahap datang. Tetapi kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kutuk hukum Taurat itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya apa? Mau kita memberi, mau kita nggak memberi, kita sudah tetap diberkati. Tetap. Terus kalau gitu kenapa kita harus memberi? Pertanyaannya. Nah, memberi itu kayak kita ini menabur. Kalau kita tinggal di hutan, kita makan dari hasil hutan bisa nggak? Bisa. Misalnya kita pergi ngambil buah-buahan lah, atau daun-daunan lah, atau apa segala macam, bisa nggak? Bisa. Itu namanya bekerja. Tetapi kalau semuanya kita makanin, dan nggak ada lagi yang kita tumbuhin, lama-lama kan habis. Bagaimana caranya supaya nggak habis? Ya kita punyainlah ladang. Satu tempat di mana kita taruh benih, lalu benihnya bertumbuh, nanti ada hasil. Nah, memberi itu adalah satu cara supaya kita bisa terus-menerus menuai. Jadi memberi itu kan kita taruh benih itu di tanah gitu ya. Kita taruh benih di tanah, lalu kita kasih air, kasih pupuk, kita tungguin sampai dia bertumbuh, lalu habis itu kita panen. Nah, ini yang kita lakukan. Waktu kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama, memberi kepada pelayanan misalnya, kita ini sedang menabur benih untuk kita tuai di masa depan. Sekali lagi penting. Waktu kita memberi itu, kita sedang menyiapkan diri untuk menuai di masa depan. Artinya apa? Artinya memberi itu adalah sesuatu yang penting. Bukan supaya kita diberkati Tuhan, tapi supaya kita bisa terus-menerus menuai. Bisa terus-menerus menuai. Nah, menuai itu penting. Bagaimana kalau misalnya orang itu nggak ada tuaian lagi, ya susah, dia nggak bisa makan lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang orang tidak sadari. Jadi kita sebagai orang yang percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati, dua hal ini sebetulnya kita perlu lakukan, yaitu bekerja dan kita perlu memberi. Bekerja, memberi. Kenapa Ishak menjadi semakin kaya? Padahal waktu itu lagi dalam keadaan kekeringan. Jadi ada satu cerita. Suatu kali Ishak itu pergi ke satu daerah Filistin. Dikatakan di sana waktu itu lagi dalam keadaan kelaparan, lagi kekeringan. Tetapi Ishak itu menabur dan dia menuai
sehingga dia menjadi kaya, semakin kaya, kian kaya. Apa yang Ishak lakukan adalah menabur. Nah, waktu kita menabur itu ada resiko. Apa resikonya? Resikonya itu jatuh ke tanah di mana di sana itu nggak bisa tumbuh, atau benihnya mungkin ada yang jelek dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ishak itu menabur dan menjadi kaya. Artinya memberi itu adalah suatu sistem yang Tuhan buat. Suatu sistem yang Tuhan buat supaya orang itu tidak menjadi miskin. Ini adalah caranya Tuhan untuk menjaga anak-anaknya supaya tidak miskin. Apakah Tuhan membutuhkan uang kita? Enggak, Tuhan gak membutuhkan uang kita. Terus kalau gitu kenapa Tuhan mau kita kasih? Karena firman bilang begini, di mana hatimu berada, di situ hartamu. Tuhan mau dia menjadi harta yang utama. Tuhan mau apa yang dia ngomong kita kerjain. Jadi kita itu tidak tergantung sama uang, kita tergantung sama dia. Ketika kita menjadikan uang sebagai tolak ukur, ini menjadi suatu masalah. Nah, Tuhan mau supaya orang itu hartanya itu adanya sama Tuhan. Oleh karena itu dia perlu memberi kepada Tuhan. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan kontak ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, kita balik lagi. Ada satu pertanyaan masuk. Pertanyaannya adalah ini dari Ibu Dina Sofia. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ada uang sekian, lalu harus dipilih apakah itu uang untuk berobat atau untuk kasih perpuluhan. Mesti kasih ke mana? Apakah buat berobat ataukah perpuluhan? Oke. Apakah kita harus memberikan perpuluhan? Saya mau jelasin dulu begini. Tuhan itu maunya kita memberi dengan sukacita. Jumlahnya itu tidak dipatok. Di dalam perjanjian lama dikatakan harus 10%. Di dalam perjanjian baru itu kita dikatakan yang penting sukacita dan damai sejahtera. Tapi yang kita perlu tanya dalam hati kita sebetulnya begini. Seperti yang Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Artinya kita menganggap mana yang lebih penting. Tangkap ya? Contohnya kayak begini. Misalnya saya punya uang sekian, saya harus bayar cicilan rumah atau saya pakai buat kasih ke Tuhan. Kalau misalnya saya kasih buat bayar cicilan rumah, berarti saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini adalah harta saya. Tapi kalau saya kasih ke Tuhan, ya saya bilang Tuhan adalah harta saya. Saya nggak bilang, saya nggak bisa, saya nggak berani ngomong gitu. Oh, Anda harus kasih ke Tuhan, jangan buat pengobatan. Nggak, saya nggak berani ngomong gitu. Ini semua tergantung iman masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu berdoa, kita perlu tanya, dan kita perlu dipimpin oleh damai sejahtera. Apa yang Tuhan pimpin kita untuk lakukan, itulah yang harus kita lakukan. Tentu saja sebetulnya memberi kepada Tuhan itu seharusnya adalah sesuatu yang memang kita lakukan secara disiplin. Saya punya istri. Saya punya anak. Saya nggak bisa sehari mengasihi istri saya, sehari enggak. Saya nggak bisa sehari mengasihi anak saya, sehari enggak. Mengasihi istri saya, mengasihi anak-anak saya adalah suatu keputusan yang saya harus lakukan setiap hari. Mau saya senang, mau saya nggak senang, mau saya lagi suka istri saya, mau saya nggak lagi suka, saya tetap harus mengasihi dia setiap hari. Sama seperti sama Tuhan. Kita mestinya mengasihi Tuhan setiap saat. Mestinya. Tetapi kadang-kadang kita nggak melakukan hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan. Artinya apa? Ya kita perlu tanya sama diri kita sendiri. Sebetulnya kita cukup percaya sama Tuhan apa enggak?
Apakah kita percaya kalau kita memberi buat Tuhan, Tuhan akan mengurus kita atau enggak? Sekali lagi nih, penting. Kita ini kalau kita memberi kepada Tuhan, walaupun kita kayaknya lagi kekurangan, kita ini melakukannya, misalnya kita melakukannya dengan benar, dengan iman, berarti kita lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengurus saya, memenuhi semua kebutuhan saya. Tetapi kalau kita misalnya pakai uangnya buat yang lain, misalnya buat makan lah, atau buat berobat lah, atau buat bayar cicilan lah, dan sebagainya, ya berarti kita kurang percaya Tuhan. Tapi saya ngomong gini maksudnya bukan buat menghakimi saudara. Jangan salah paham. Saya cuma mau supaya kita benar-benar doain lah. Apa sih sebetulnya hati Tuhan buat kita? Karena ini bukan fatwa, ini bukan hukum. Ini adalah hubungan sama Tuhan. Seberapa kita percaya aja sama Tuhan. Kalau kita nggak percaya, jangan lompat. Intinya begitulah. Kalau kita nggak percaya, jangan lompat. Saya bakal tutup siaran ini dengan 3 hal ini nih. Jadi jangan lupa, nomor 1 adalah soal mentalitas. Percayailah bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Kedua, bekerjalah. Nah, prinsipnya bekerja apa sih? Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita bisa punya mentalitas, kita ini kerja untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, bukan dari manusia. Mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu, masuk akal dengan statement saya yang tadi bahwa bekerja itu untuk mengeluarkan berkat yang memang Tuhan sudah sediakan. Toh kita bekerja buat Tuhan kok, ya Tuhan ya kasih kita upah, selesai. Dan yang ketiga, memberilah kepada Tuhan. Kenapa memberi kepada Tuhan dan kepada sesama? Karena ini caranya Tuhan untuk memelihara anak-anaknya. Ini adalah caranya Tuhan. Saya rasa siaran saya mau udahin di sini saja. Saya punya beberapa pengumuman. Yang pertama, silakan subscribe ke saya punya YouTube dan saya punya IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Yang kedua, kalau ada yang punya pertanyaan, mau komen atau mau memberi buat acara ini, silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Acara ini adalah acara yang disponsorin sama orang. Karena orang memberi, saya bisa ngadain acara ini. Jadi kalau misalnya para pendengar ada yang tergerak, merasa diberkati, pengen memberi buat mendukung acara ini, silahkan. Yang ketiga itu adalah saya ini bekerja sebagai penjual asuransi. Saya juga menerima orang yang mau bekerja sebagai penjual asuransi. Jadi kalau ada yang mau tanya soal asuransi atau ada orang yang mau mencari penghasilan tambahan, silakan hubungi saya. Apa sih syaratnya buat orang yang mau jual asuransi? Syaratnya gampang, gak usah biaya daftar, cukup punya iPad aja, ini iPad. Minimal generasi 6. Yang keempat adalah saya setiap hari Jumat itu ada Zoom. Temanya itu bukan tentang keuangan aja, temanya tentang hal-hal yang umum secara rohani. Kalau ada yang mau ikut, silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup WhatsApp. Nanti setiap Jumat malam kita ada Zoom. Jadi saya kasih info di WhatsApp-nya. Terakhir, saya bikin buku rohani, judulnya Hubungan dengan Allah. Ini buku yang bagus untuk orang-orang Kristen yang mau ngerti nih dasar-dasar kekristenan. Ini kalau misalnya mau, ini bentuknya PDF gratis, nggak usah bayar, cukup WhatsApp saya saja, nanti saya kirimkan. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom.